warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Bahtiar, dosen tetap pada program studi D4 Teknik Listrik Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang mata kuliah yang berjudul Proyek Gardu dan Jaringan Distribusi dengan bobot SKS 2. Pengampu mata kuliah ini terdiri dari 2 orang, saya sendiri dan Bapak Haji Hamma MT. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah proyek gardu dan jaringan distribusi, yakni mahasiswa diharapkan menguasai prinsip-prinsip distribusi tenaga listrik. Nah, adapun materi yang akan dibahas dalam perkuliahan ini antara lain ketentuan umum persyaratan instalasi tegangan menengah menurut PUIL 2011, konstruksi jaringan tegangan rendah dan tegangan menengah, perhitungan rancangan jaringan, konsep dasar gardu distribusi, instalasi gardu distribusi, proteksi sistem distribusi, komponen proteksi tenaga listrik, pentanahan sistem distribusi, dan proyek jaringan dan gardu distribusi. Adapun pustaka yang digunakan yakni Teknik Infrastruktur Jaringan Distribusi dan Tenaga Listrik oleh Marconi dan Sistem Distribusi Daya Listrik oleh AS Pabla dan Insinyur Abdul Hadi, beserta literatur yang relevan terhadap materi perkuliahan ini. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan atau 16 pekan. Di mana pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak perkuliahan dan membahas tentang distribusi penilaian hingga ujian akhir semester. Untuk penilaian, tugas terdiri dari 10%. Kuis terdiri dari 20%. Ujian tengah semester terdiri dari 30%. Ujian akhir semester terdiri dari 40%. Di pekan ke-7 dan di pekan 16 itu kita akan menyelenggarakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, silakan menyaksikan video pengajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Kita ketemu kembali di pertemuan ketiga ya, untuk mata kuliah proyek gardu dan jaringan distribusi. Bahasan yang akan kita bahas hari ini, siang hari ini, konstruksi jaringan tegangan menengah. Jadi kita fokusnya ke konstruksi, bagian konstruksi berarti yang menyusun jaringan tegangan menengah itu ya. Nah. Ini lihat ketentuan-ketentuan melaksanakan konstruksi saluran udara tegangan menengah. Saluran udara berarti dia berada di atas, ditopang oleh tiang-tiang ya. Nah, kalian bisa lihat di poin 1.1 dan seterusnya. Nah, penghantar udara telanjang maksudnya itu tak berisolasi ya. Tak berisolasi, harus dipasang di atas tiang dan disangga dengan isolator. Nah, biasa kalian lihat kan yang tiang itu penghantarnya tak berisolasi. Makanya disebut penghantar telanjang. Ya. Tapi dia dilindungi oleh isolator, fungsinya untuk menghindarkan arus bocor ya dari tiang ke tanah, serta memastikan jarak aman dari benda-benda lain. Nah, ada juga namanya persilangan saluran udara dengan saluran telekomunikasi. Nah, biasakan kalau kalian lihat di pinggir jalan, bukan cuma milik PLN dalam hal ini jaringan tegangan menengah, tetapi ada juga dari perusahaan telekomunikasi. Nah, itu ada aturannya, aturan jarak ya. Jika penghantar
Saya sebutnya tak berisolasi saja ya. Jika penghantar tak berisolasi, jaraknya 1 meter saat menyilang dengan kabel telekomunikasi. Jika penghantarnya berisolasi, jaraknya juga tetap 1 meter. Nah, ini untuk mencegah gangguan induksi ya, dari induksi listrik ke kabel telekomunikasi yang tentu akan mengganggu sinyal ya, mengganggu sinyal. Karena kalau tidak diatur demikian akan sembraut. Nah, ini aturan-aturan dibuat untuk keberaturan di lapangan. Biasa kan kita lihat kabel-kabel yang sembraut itu ya, berarti dia tidak mengikuti aturan yang ada. Nah, ada jarak vertikal minimum ya. Jarak vertikal minimum itu kalau saluran udara tegangan menengah berimpit atau sejajar dengan kabel telekomunikasi pada satu jalur, jarak vertikal minimum antara kabel TM dan telekomunikasi adalah 2,5 meter. Nah, tujuannya sama. Ya, silakan masuk. Silakan. Tujuannya sama untuk perlindungan keselamatan kerja dan operasional. Maksudnya seperti yang tadi, tidak mengganggu sinyal telekomunikasi akibat adanya gangguan induksi listrik seperti itu. Nah, pemasangan TR atau underbuild. Nah, jika pada satu tiang terdapat saluran TM dan saluran TR. TM tegangan menengah, TR tegangan rendah, underbuild atau dipasang di bawah, maka setiap 3 tiang harus dipasang penghantar pembumian yang dihubungkan ke penghantar netral. Ini untuk keamanan sistem pentanahan, supaya tidak ada kebocoran arus yang bisa mengalir, tidak ada kebocoran arus sehingga dia dialirkan langsung ke tanah atau ke bumi. Nah, contoh pemasangan ini standar PLN, SPLN ya. Kita hanya membahas siklusnya saja. Nah, untuk jarak aman saluran udara ke tanah ya atau benda ke bumi bisa dilihat ya, ini aturan PUIL. Jarak aman minimum penghantar saluran udara terhadap bagian yang terhubung ke tanah ditentukan dengan rumus 5 cm tambah 2/3 kali KV system ya. Nah, misalnya 5 cm tambah 2/3 kali 24. Nah, 24 kita ambil contoh 24. Nah, kalau yang lazim tegangan menengah ya biasa 20 kV ya. Ini contoh saja. Jadi dari rumus dihasilkan 21 cm. Artinya jarak isolasi atau clearance minimum ke benda yang terhubung tanah minimal 21 cm. Nah, ini ada catatan pada PUIL 4131 juga dicantumkan angka praktis, misalnya 60 cm untuk 20 kV. Artinya angka praktis kadang lebih besar untuk memberikan margin keselamatan ya. Dia memperlebar jarak supaya titik amannya ya, margin keselamatan. Nah, di lapangan ada namanya row ring, bagaimana bacanya? Right of way. Saluran udara juga diatur oleh Pemda, pemerintah daerah, supaya aman dari bangunan, pohon dan aktivitas masyarakat. Pemda, kalau di Kota Makassar dia diambil alih oleh Dinas Penerangan Jalan Umum kalau tidak salah. Nah, contoh row PLN mengatur jarak bebas kiri kanan tiang jalur saluran. Jadi ini diatur supaya tidak sembraut, karena GTM itu beda dengan saluran transmisi. Kalau saluran transmisi kan di pelosok-pelosok desa ya, yang tower itu. Kalau GTM dia sudah masuk ke titik kota. Biasa lihat saluran jaringan tegangan menengah, satu tiang dengan 3 penghantar di atasnya ya. Makanya diatur betul supaya tidak semrawut. Kembali. Nah, ini jarak antar penghantar, jarak minimum antar penghantar ya pada saluran udara TM adalah 60 cm yang disebut. Ini mencegah loncatan listrik, loncatan api.
flashover antar fasa, terutama saat ada guncangan angin atau beban mekanis. Guncangan angin, beban mekanis, artinya dia mekanis itu identik dengan adanya pergerakan gitu ya. Nah, ini lendutan. Lendutan, apa itu lendutan? Kalau karet melar. Kalau lendutan itu melar. Lendutan adalah posisi terendah penghantar akibat beban sendiri dan angin. Jadi dia tidak ada spidol ya. Jadi bayangkan saja dia tidak, kalau dari tiang ke tiang ditarik kabel dia harus lendut begini. Ya? Nah, kalau langsung ditarik kencang itu yang berbahaya. Ini ada aturannya. Ya? Harus dijaga jarak minimum ke tanah. Minimum ke tanah itu ya. WIL 2000 menetapkan cukup 5 meter, tapi contoh di sini menggunakan 6 meter sebagai angka aman. Di lapangan itu memang kita pakai angka aman, artinya melebihkan dari aturan yang ada. Tujuannya mencegah orang atau kendaraan menyentuh kabel. Ini jelas ya. Bisa dipahami ya posisinya kabel walaupun dia ada di pinggir jalan. Tapi kan orang lalu lalang kadang berjalan di bawahnya gitu ya. Nah, jarak aman saluran udara ke tanah ya. Sudah tadi ini ya. Kembali dia. Nah, ini hantaran atau penghantarnya, jenis penghantar. Jadi ini hantaran tak berisolasi, ada 3 ya dengan kode-kodenya A2C, A3C, ACSR. Yaitu kepanjangannya aluminium konduktor, digunakan untuk saluran distribusi karena ringan dan tahan korosi. Korosi apa yang pemahaman kalian dengan kalau ringan jelas ya. Korosi itu anti pengikisan. Biasa karena air laut biasanya karena air laut. Nah itu. Nah ini tahan korosi. ACSR aluminium conductor steel reinforced, kaut aluminium dengan inti baja untuk kekuatan mekanis lebih tinggi. Berarti dia kalau kekuatan mekanis lebih tinggi tahan terhadap goncangan, pergerakan, kan mekanis gitu ya. Nah, hantaran kabel ini yang berisolasi. Kabel pilin TM ya. Twisted medium voltage cable, beberapa inti dipilin bersama, umumnya dilengkapi isolasi parsial ya. Kabel inti tunggal bisa full insulated atau half insulated. Nah, ukuran penampang bervariasi 25 mm persegi, 50 meter persegi, 70 meter persegi, dan seterusnya ya. Nah, semakin besar penampang, semakin besar arus yang dapat dibawa. Nah, ukuran penampang itu bisa berarti luas. Kalau kita ibaratkan jalan raya, makin lebar jalan rayanya itu, makin banyak kendaraan yang bisa dilewatkan. Nah, seperti ini juga analogi dari penampang, ukuran penampang pada penghantar gitu. Nah, ini kita masuk ke jenis tiang ya. Tiang besi, tiang tower, tiang beton. Nah, sekarang rata-rata di perkotaan yang mana biasa ada? Besi, tower atau beton? Tower. Tower. Beton. Kalian lihat di bengkel kampus 1 itu kan ada simulasi di sana. Itu tiang tiang beton. Untuk yang tinggi, yang ada yang pendek itu besi. Tapi di lapangan rata-rata orang pakai tiang beton. Nah, panjang umum tiang ya 11, 12, 13, 15. Nah, kekuatan tiang diukur dalam dan. Dan itu deka Newton. Kenapa ada Newton? Karena Newton identik dengan apa kalau Newton? Identik dengan gaya. Karena nanti ini kan tadi kan orang berbicara mekanis itu dari mana asalnya? Dari gaya. Gaya itu dipengaruhi kalau di lapangan angin, pohon, seperti itu.
Nah, contoh kekuatan 350 dan, 500 dan, 800 dan. Semakin besar dannya atau ukurannya, semakin kuat menopang beban tarik kabel dan angin ya. Nah, tiang ditanam sedalam 1/6 kali tinggi tiang ya. 1/6 kali tinggi tiang. Jadi tidak asal ditanam karena itu tadi faktor keselamatan. Jangan sampai tidak terlalu dalam, datang angin kencang, rebah, mengakibatkan bahaya. Seperti itu. Pemilihan kekuatan tiang ini ya, luas penampang hantaran, sistem jaringan 1 fasa, 3 fasa, sudut belokan hantaran, fungsi tiangnya. Besarnya kekuatan tiang didasarkan atas temperatur maksimum hantaran tanpa hembusan angin. Nah, ini ada tabelnya. Tabelnya kita lihat saja. Mana tadi tabelnya? Oh ini, terakhir itu. Nah ini isolator ya. Ini pemahaman dasar, isolator itu berarti mengisolasi, memisahkan. Memisahkan konduktor bertegangan dengan tiang penyangga agar tidak terjadi kebocoran arus. Nah, jenis-jenis isolator ini dibahas tersendiri ya. Nah, jenis ini secara umum saja pin pos digunakan untuk menopang kabel pada tiang lurus. Isolator penegang model payung atau piring untuk saluran tegangan menengah dan tinggi. Nah, bisa juga long rod non puncher, isolator batang panjang yang tidak mudah ditembus akibat loncatan listrik. Toy isolator digunakan untuk kawat penegang. Fungsinya menjaga kawat penegang tetap berisolasi dari tanah atau tiang logam. Nah, ini berarti fungsi dari tiang konstruksi ini, fungsi pengamannya ya. Nah, ini arrestor. Arrestor itu melindungi saluran atau jaringan dari lonjakan tegangan petir. Ya, sambaran petir. Nah, ini 5 kA untuk yang tengah, 10 kA untuk yang akhir kawat dead end. Nah, penghantar pentanahan dipakai kawat tembaga tanpa isolasi ya. Minimal 35 mm. Ini penghantar pentanahan ya, yang diturun ke tanah. Disambungkan ke elektroda batang minimal panjang 3 meter, tujuan melepas arus gangguan ke tanah. Nah, ini bagian dari peralatan pengaman atau proteksi pada jaringan. Nah, peralatan bantu bending wire preform membentuk kawat sesuai kebutuhan ya. Ini semua jenis-jenis peralatan. Saya lanjut saja. Nah, ini tabel yang dimaksud tadi untuk pemilihan kekuatan tiang jaringan distribusi tegangan menengah. Saya lanjut saja. Nah, ini kekuatan tiang seksi. Nah, apabila terjadi perubahan luas penghantar pada satu tiang, maka besarnya tiang yang dipilih dihitung dengan cara perbedaan kekuatan tiang diasumsikan sebagai tiang awal masing-masing penghantar. Ini ada contohnya, jadi gampang dipahami. Ya, penampang A3C 3 kali 150 mm persegi bertemu dengan A3C 3 kali 35 mm persegi. Jarak gawang, nah ini yang saya belum jelaskan tadi. Jarak gawang itu antara tiang satu dengan tiang yang lain ada kabelnya yang melintang. Itu namanya jarak gawang. Jarak antara tiang distribusi yang satu ke tiang distribusi yang lain. Itu 40 meter. Nah, berapa kekuatan tiang seksi tersebut? Nah, ini dia. Bisa dihitung. Dan diperoleh nilai 800 dekanewton. Dan shagging. Nah, ini tadi shagging atau lendutan. Ini penjelasan yang tadi gini. Shagging lendutan ya adalah jarak melengkung penghantar dari titik tumpuh ke titik terendah. Titik tumpuh itu tiangnya ya. Titik terendahnya itu lendutannya itu, titik tengahnya jaraknya dari situ ke tanah. Nah, lendutan ini berpengaruh langsung pada besarnya gaya tarik pada tiang
terutama tiang ujung, ya, keamanan jarak bebas kawat ke tanah, kekuatan mekanis kawat kalau terlalu tegang, bisa putus, ya kan? Nah, contoh perhitungan sagging, ya ini 40 cm lendutan untuk jarak 50-40 ya. Artinya makin jauh bentangan antar tiang, makin besar lendutan yang diizinkan untuk menghindari beban tarik berlebih. Nah, catatan perhitungan ini mengasumsikan kondisi suhu 20 derajat. Suhu mempengaruhi pembuaian kawat ya. Kecepatan angin 50 km per jam, memperhitungkan gaya angin juga. Angka keamanan, faktor pengaman ganda untuk mengantisipasi kondisi ekstrim. Jadi suhu kalau suhu 20 derajat otomatis tidak ada pembuaian di situ karena kondisi dingin. Kalau dia di atas 40 derajat 30 ke atas, itu kondisi, contoh kondisi Makassar ya, panas. Nah, ini diperhatikan jarak lendutannya. Oke, sekira demikian. Dari penjelasan saya, siapa ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Baik. Sebut namanya ya. Oh ya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Feby Damekinan. Biasa dipanggil Feby. Di sini saya ingin bertanya, gangguan apa saja yang biasa terjadi di jaringan menengah dan bagaimanakah cara mengatasinya? Baik, terima kasih Pak. Oke. Kalau kita berbicara gangguan, harus dulu ditahu apa penyebabnya. Nah, tadi kan ada arrester ya, berarti ada gangguan sambaran petir. Sambaran petir kalau sistem proteksinya atau peralatan proteksinya sudah tidak kuat, berarti jaringan akan mudah kena. Makanya itu tadi langsung saya jawab, sambaran petir jenis gangguannya. Nah, untuk mengatasinya harus dicek secara berkala kondisi peralatan yang ada pada jaringan, apakah masih layak atau sudah harus diganti. Ada juga gangguan akibat pohon. Tahu kan pohon, rantingnya, daun-daunnya, apalagi kalau pohonnya rimbun sekali, datang angin kencang, itu yang akan mengakibatkan gangguan hubung singkat. Bisa dari fasa ke fasa. Fasa ke fasa itu berarti ini kan ada 3 ya, datang gangguan pohon itu kan ada shortcut di situ, atau bisa fasa ke tanah. Nah, biasanya tim melakukan kegiatan secara berkala untuk mengecek kondisi jaringan pada area-area tertentu. Dan bisa juga misalnya dalam musim penghujan, itu tim teknis itu harus standby karena bisa saja tiba-tiba ada laporan di jalan mana itu, jalan A atau jalan B, terjadi pemadaman akibat sambaran petir atau ada pohon jatuh. Nah, itu semua jenis-jenis gangguan ya. Jelas? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan kami ya. Saya kira saya cukupkan. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan sudah.